me, Mario. Kembali bersama dengan saya Mario Gunawan dalam acara tanya jawab seputar teologi. Bukan sok tahu, tapi upaya belajar agar menjadi tahu. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali lagi bersama dengan saya. Dalam episode kali ini ada dua pertanyaan yang masuk kepada saya. Pertanyaan pertama masuk melalui via kanal YouTube, dan pertanyaan kedua via WA Japri pribadi kepada saya. Nah, saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Apakah orang yang sudah meninggal langsung masuk surga atau neraka, ataukah ada alam yang lain? Karena setahu saya ada anggapan bahwa orang yang sudah meninggal akan bangkit saat Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya dan taat akan masuk surga, dan yang tidak masuk neraka. Karena selama ini banyak dari kita beranggapan bahwa roh orang yang sudah meninggal kadang masih bersama dengan keluarganya hingga 40 hari. Pertanyaan ini cukup rumit jawabannya. Karena dunia orang hidup saja punya banyak problem, punya banyak hal yang tidak pasti, apalagi dunia orang mati. Tapi izinkan saya menjawab begini, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa di dalam iman kita kepada Kristus ada sebuah kepastian, ada sebuah janji yang diberikan kepada kita, yaitu bahwa ketika seseorang meninggal di dalam Tuhan, maka ada kehidupan sesudah kematian, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Nah, pemahaman bahwa ada tempat penantian bagi orang-orang yang sudah meninggal, lalu ia akan menunggu di sebuah tempat sampai pada penghakiman terakhir, ini bukan pemahaman yang baru. Sebab dalam budaya-budaya tertentu, katakanlah Tionghoa, Jawa, ataupun budaya-budaya yang lain, demikian juga agama-agama tertentu memahami ketika orang sesudah mati, maka akan rohnya masuk ke dalam sebuah tempat perhentian sampai menunggu masa penghakiman. Dan saya menyebutnya, atau Alkitab juga menyebutkannya sebagai dunia orang mati. Dalam Alkitab kita, kata dunia orang mati itu menggunakan dari bahasa Ibraninya Sheol, atau dalam bahasa Yunaninya Hades, dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris Hell. Dalam Indonesia diterjemahkan sebagai dunia orang mati. Dan pemahaman bahwa ketika orang meninggal lalu menanti di sebuah tempat sampai nunggu masa penghakiman, ini pemahaman dari orang-orang Yahudi atau pemahaman Yudaisme yang kemudian diadopsi oleh kekristenan. Dalam teologi kekristenan tertentu juga memahami hal yang sama, bahwa ketika orang yang mati, maka rohnya akan masuk dan menunggu dalam tempat perhentian yang tidak tahu di mana. Dan ketika Yesus datang kembali sebagai seorang raja, maka rohnya ini bersama dengan tubuhnya akan dibangkitkan. Dan inilah yang disebut dengan kebangkitan orang mati. Nah, yang jadi problem adalah ketika ternyata orang-orang yang percaya kepada Kristus juga harus menanti ketika sesudah mati, maka bagaimana dengan pernyataan Yesus yang berkata kepada salah satu penjahat di sebelahnya, "Hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus." Atau pernyataan Yesus yang lain yang mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang dicatat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan itu berarti kan Yesus mau katakan siapapun yang percaya kepadanya maka ia bisa datang atau kemudian kembali kepada Bapa di surga. Dan kalau kita mau lakukan perbandingan teologi dengan agama-agama yang lain dan ternyata teologi kita sama, apa yang khas
dari teologi kekristenan lalu. Padahal bahwa janji Kristus ini kan nyata, kita imani bahwa setiap orang yang percaya pasti akan masuk ke dalam surga atau dapat kehidupan kekal. Tapi kalau sama-sama menunggu hari penghakiman terakhir, apa bedanya? Nah, maka menurut pandangan saya secara pribadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada jawaban yang memuaskan. Jawaban saya pun tidak akan memuaskan, sebab dunia orang mati ini akan sulit dipahami. Tapi kalau saya coba menjelaskan bahwa saya mengimani ketika seseorang meninggal, maka rohnya, jiwanya, atau nefes dalam bahasa Ibraninya ketika Allah menciptakan manusia pertama kali dan mengembuskan nafas kehidupan, itu akan kembali kepada Bapa di surga. Dan ketika seseorang meninggal, maka ia saat itu juga ada bersama dengan Bapa di surga dalam kehidupan kekal. Atau dalam bahasa liturginya, kembali ke pangkuannya. Nah, kehidupan kekal yang saya pahami, saya tidak mau terjebak atau terikat pada sebuah tempat atau waktu, melainkan pada sebuah keadaan di mana kita bisa berjumpa dengan Allah muka dengan muka tanpa harus takut akan kematian atau kebinasaan. Sebuah keadaan di mana kita merasakan kasih Allah yang begitu besar. Sebuah keadaan di mana kita bisa membangun relasi intim dengannya, dan yang penting adalah catatannya, tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dengan Allah, baik itu dosa ataupun kuasa maut itu sendiri. Sebab kehidupan kekal itulah yang juga digambarkan dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Dan kehidupan kekal itulah yang dapat kita peroleh melalui iman kepada Kristus. Dan itulah mengapa saya mengimani bahwa ketika kita nanti akan mati, maka roh dan jiwa kita kembali ke pangkuan Bapa di surga. Dan tubuh jasmani kita ada di dalam dunia ini. Dan ketika nanti Yesus datang kembali, maka tubuh kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, sama seperti kebangkitan Yesus yang tidak hanya kebangkitan roh atau jiwa, tapi juga kebangkitan tubuh. Maka kita pun akan dibangkitkan bersama sebagai dalam wujud tubuh rohani, tubuh yang tidak lagi terikat dalam ruang dan waktu ataupun hal-hal duniawi. Dan bagaimana memahami lalu 40 hari roh orang yang meninggal masih bersama dengan keluarganya? Nah, saya akan menjelaskannya begini. Lukas 16 ayat 26 dengan tegas mengatakan begini: ada jurang yang memisahkan, yang tak terseberangi antara hidup orang mati dengan kehidupan orang yang sudah mati. Dunia orang mati dengan dunia orang yang hidup dipisahkan jurang yang tak terseberangi. Nah, mereka yang meninggal itu berarti kembali pada Sang Pencipta dan tidak ada di mana-mana lagi. Dan dalam iman kita sadar ketika kita mati nanti roh kita ada bersama dengan Kristus, di mana Kristus berada. Dan hidup sesudah kematian itu bukan lagi hidup yang masih terikat dengan hal-hal duniawi, melainkan hidup yang kekal, hidup bersama dengan Kristus dalam anugerah dan cintanya. Dan tidak ada lagi satu hal pun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Jadi apakah ada tempat lain atau tempat penantian? Bagi saya, keadaan ini atau pertanyaan ini susah dijelaskan. Tapi biarlah saya menjelaskannya lebih pada bukan pada sebuah tempat, melainkan sebuah keadaan.
Sesudah orang yang mati, maka ia akan bersama dengan Bapa di surga, di dalam pangkuannya, merasakan kasih yang tidak lagi dapat dipisahkan oleh hal apapun juga. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang pertama ini. Nah, pertanyaan yang kedua yang disampaikan via WA kepada saya, begini bunyinya. Apakah pandemi corona ini diizinkan Tuhan? Sampai kapan? Masih adakah harapan untuk negara dan dunia kita untuk pulih dan bangkit? Atau justru ini awal dari kesudahannya? Bapak Ibu, kita perlu meyakini bahwa semua yang terjadi di tengah dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Kalau tidak seizin Tuhan, maka hal itu tidak akan mungkin terjadi, bagaimanapun upaya manusia untuk melakukannya. Nah, bahwa pandemi corona ini lalu menimbulkan banyak dampak negatif di tengah dunia kita hari ini, itu sudah pasti. Tapi pasti ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari krisis kehidupan yang kita hadapi saat ini. Dan semoga Bapak Ibu masih ingat kisah Ayub ketika dicobai oleh iblis. Iblis kan datang kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan izin kepada iblis. Di Ayub pasal yang pertama ayat 12, Tuhan katakan, jangan mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk melakukan apa yang mau dilakukan oleh iblis. Dan ketika kemudian semua diambil dari Ayub, harta benda bahkan anak-anaknya, ternyata Ayub tidak menuduh ataupun tidak mengingkari imannya. Iblis datang lagi kepada Tuhan dan meminta izin untuk mengulurkan tangannya kepada Ayub. Tuhan mengizinkan. Tapi di Ayub pasal 2 ayat 6, Tuhan berkata bahwa Ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Apa yang mau dikatakan dari hal ini Bapak Ibu? Bahwa penderitaan itu diizinkan Tuhan, iya. Bahwa penderitaan itu harus dialami oleh manusia, iya. Tapi dalam penderitaan itu Allah memegang kendali penuh. Allah tidak begitu saja membiarkan manusia dicobai sakarpe bahkan nyawanya hilang. Tidak, itu berarti Allah memegang kendali. Dan kalau ditanya sampai kapan krisis ini akan terjadi, kita tidak tahu kapan krisis ini akan selesai. Tapi satu hal yang pasti yang harus kita ketahui adalah bahwa tanpa kita menunggu krisis ini berakhir, tanpa kita menunggu kapan Allah mengakhiri pandemi corona ini, Allah itu tetap menghadirkan rahmat, cintanya, perlindungannya dan penyertaannya setiap hari dalam kehidupan kita. Bahwa tanpa menunggu masalah ini selesai, hari ini juga hidup Bapak Ibu masih dipelihara dan dijagai secara luar biasa oleh Allah. Bahkan Ia menghadirkan rahmat yang memelihara dan mencukupkan kehidupan kita. Dan itulah yang membuat kita tetap memiliki pengharapan di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan pengharapan itu penting, sebab melalui pengharapan kita berani untuk memiliki kehidupan. Kita berani untuk menatap masa depan kita. Dan itulah yang membuat kita yakin bahwa Tuhan memegang kendali penuh dalam kehidupan kita. Apakah ini kesudahannya? Beberapa aliran gereja mulai menafsirkan bahwa peristiwa ini adalah tanda-tanda akhir dari kedatangan Tuhan. Namun saya sendiri tidak mau terlalu cepat untuk menyimpulkan. Saya tidak mau terlalu cepat untuk mendahului Tuhan. Yang penting justru adalah siapkah kita
Kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan memanggil. Daripada kita manusia berusaha untuk mendahului Tuhan, daripada kita berusaha untuk mengatakan, oh ini tanda-tanda kesudahannya, lebih baik bertanya pada diri kita, siapkah kita sewaktu-waktu Tuhan datang? Siapkah kita sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita? Nah, pertanyaannya, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari pandemi ini? Kalau saya menghayati bahwa inilah waktunya kita untuk sadar bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Kita tidak lagi bisa pongah, kita tidak lagi bisa congkak, karena ternyata di tengah situasi ini kita tidak berdaya. Dan ini mau menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa secara penuh dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa mari kita belajar bahwa dari situasi ini kita semua berada di titik nol. Jika selama ini kita mungkin egois dan sulit untuk mengampuni, inilah momen untuk kita hidup saling mengasihi, peduli, saling menopang, dan saling mengampuni satu sama lain. Jika selama ini kita bangga dengan apa yang kita punya, di momen ini kita mesti sadar bahwa apa yang kita punya hari ini semuanya hanyalah pemberian yang dipercayakan Tuhan untuk kita kelola dengan bertanggung jawab dan bijaksana. Jika selama ini kita mengejar segala sesuatu, entah itu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, harga diri, dan lain sebagainya, hanya untuk memenuhi nafsu ataupun kepuasan diri kita sendiri, maka inilah saatnya untuk kita berhenti. Dan kita mesti memulai melihat dan memaknai kehidupan ini dengan lebih bertanggung jawab, dan untuk melihat apa makna kita hidup dan apa yang Tuhan mau nyatakan dan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan jika selama ini kita hanya sibuk dengan urusan pekerjaan lah, pelayanan, sampai akhirnya kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita, inilah momen untuk kita kembali membangun komunikasi dan relasi yang selama ini terputus dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Dan jika selama ini kita ke gereja hanya sekedar jadi rutinitas dan formalitas belaka, inilah waktunya membangun hidup persekutuan cinta kasih dengan Allah dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Dan di sanalah spiritualitas kita terbangun, karena kita belajar membangun relasi intim dengan Allah yang selama ini mungkin kita terjebak pada rutinitas dan formalitas. Mari di tengah pandemi krisis ini kita justru semakin menguatkan dan meneguhkan iman pengharapan kita, agar kita memiliki keberanian melangkah di hari-hari ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, dapat disampaikan melalui kanal YouTube, media sosial, ataupun via Japri pribadi. Dan pertanyaan Bapak Ibu akan dijawab dalam episode-episode selanjutnya. Tunggu episode selanjutnya. Dadah.